Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Saya Siti Koldazia. Saya Muhammad Iksan Agifari. Saya Nisa Sagita. Saya dengan Nabila Putri Tomo. Dan saya Muksin Atamimi. Yang pertama, pengertian LPS. LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank di Indonesia, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Lembaga ini dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada nasabah agar merasa aman menyimpan uangnya di bank, terutama jika terjadi masalah pada bank seperti kebangkrutan. Dengan adanya LPS, simpanan nasabah dijamin hingga batas tertentu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dapat tetap terjaga. Jaminan ini meliputi berbagai jenis simpanan seperti tabungan, deposito, giro, dan bentuk simpanan lain yang memiliki sifat serupa. Namun jaminan ini hanya berlaku sampai jumlah maksimal tertentu per nasabah per bank, yang saat ini di Indonesia batasnya adalah 2 miliar rupiah. Yang kedua, bentuk dan status LPS. LPS adalah lembaga yang bersifat independen dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga ini tidak terikat dengan pemerintah, meskipun pemerintah berperan dalam pembentukannya, serta tidak terpengaruh oleh bank yang menjadi peserta peminjaman. LPS memiliki status sebagai lembaga negara independen. Hal ini terjadi LPS beroperasi mandiri dan tidak berada di bawah kementerian tertentu, namun tetap memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan otoritas keuangan lainnya seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai lembaga yang berperan besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, LPS juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun, meskipun LPS merupakan lembaga negara, pendanaannya tidak sepenuhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebagian besar dananya diperoleh dari iuran premi yang dibayarkan oleh bank peserta, yaitu bank yang telah terdaftar sebagai anggota LPS. Selanjutnya adalah bagian wewenang. Wewenang lembaga LPS ini adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi simpanan nasabah di mana di bank dan juga menjaga stabilisasi sistem keuangan yang ada di Indonesia. Ada beberapa keutamaan wewenang LPS, ada 5. Yang pertama, menetapkan dan juga memungut premi penjaminan. Maksudnya adalah LPS ini memiliki wewenang untuk menetapkan besaran premi yang harus dibayar oleh bank untuk mendapatkan jaminan simpanannya. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Maksudnya adalah LPS ini bertugas untuk melaksanakan penjaminan simpanan nasabah, yang berarti mereka akan memberikan jaminan atas simpanan yang dimiliki nasabah di bank yang telah terdaftar. Yang ketiga, mengolah kekayaan dan juga kewajiban. Maksudnya adalah LPS juga bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan dan kewajiban yang dimiliki, yang merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kestabilan keuangan. Yang keempat adalah merumuskan kebijakan penjaminan. Maksudnya adalah LPS ini berwenang untuk merumuskan dan juga menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan pinjaman simpanan, termasuk prosedur dan juga ketentuan yang harus diikuti. Yang terakhir, berperan dalam stabilisasi sistem keuangan. Selain menjamin simpanan, LPS juga berperan aktif dalam menjaga stabilisasi sistem keuangannya secara keseluruhan, yang mencakup pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi perbankan. Selanjutnya ada syarat penjaminan LPS. Syarat-syarat penjaminan LPS ini dikenal dengan istilah 3T. Yang pertama adalah tercatat dalam pembukaan bank. Maksudnya adalah simpanan nasabah harus tercatat dengan jelas dalam pembukuan bank, termasuk informasi seperti nomor rekening, nama nasabah, dan juga saldo simpanan. Yang kedua adalah tingkat bunga yang diterima. Bunga yang diterima oleh nasabah tidak boleh melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS. Hal ini bertujuan untuk menjaga
yang sistem keuangan. Yang ketiga, tidak menyebabkan bank gagal. Maksudnya adalah simpanan yang dijamin tidak boleh menyebabkan bank mengalami kesulitan atau gagal. Ini berarti bahwa simpanan tersebut harus dalam batas yang wajar dan tidak berisiko tinggi. Yang ketiga, peserta penjaminan LPS. Maksudnya adalah peserta penjaminan LPS ini seluruh bank yang beroperasi di wilayah Indonesia wajib mengikuti program penjaminan ini. Siapa sih bank wajib itu yang harus jadi peserta? Yang pertama adalah perlindungan nasabah. Karena tujuan utama dari peserta LPS ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada nasabah bahwa simpanannya akan terlindungi jika terjadi risiko kegagalan bank. Yang kedua, stabilisasi sistem keuangan. Dengan adanya penjaminan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan akan terjaga sehingga dapat mencegah terjadinya krisis keuangan yang lebih besar. Selanjutnya ada siapa saja sih yang termasuk peserta LPS? Yang pertama ada seluruh bank umum, maksudnya adalah baik bank konvensional maupun bank syariah. Yang kedua ada bank predikat rakyat atau disingkat BPR, termasuk BPR konvensional dan BPR syariah. Yang ketiga ada kantor bank cabang asing yang berada di operasi di wilayah Indonesia. Apa sih yang disimpan di peserta dijamin LPS ini? Yang pertama adalah simpanan dalam rupiah yang terbentuk dalam deposito berjangka panjang, tabungan, dan juga simpanan lainnya. Selanjutnya ada simpanan dalam valuta asing, namun dalam batasan nilai yang kurang menjamin. Apa sih jika bank itu mengalami kegagalan atau bangkrut? Nah, ini jika terjadinya kegagalan, maka LPS akan membayar kembali simpanan nasabah hingga batas maksimal yang dijaminkan. Prosesnya relatif cepat, sehingga nasabah tidak perlu khawatir kehilangan seluruh simpanannya. Mengapa sih penjaminan LPS ini sangat penting bagi nasabah? Yang pertama, ketenangan. Ketenangan nasabah dapat menyimpan uangnya di bank tanpa harus khawatir akan kehilangan seluruh simpanannya. Yang kedua, simulasi ekonomi. Dengan adanya penjaminan, masyarakat lebih berani untuk berinvestasi dan juga menabung. Pada akhirnya, masyarakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga akan menaik. Yang ketiga ada perlindungan konsumen. LPS juga memiliki fungsi-fungsi pengawasan terhadap peserta sehingga kualitas layanan perbankan dapat terus ditingkatkan. Fungsi dari lembaga penjamin simpanan keuangan. Mereka menjamin penyimpanan nasabah penyimpan seperti tabungan, deposito, dan biro. Kemudian yang kedua, mereka menjamin polis asuransi seperti asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi investasi, dan asuransi kendaraan. Yang ketiga, mereka turut aktif dalam memelihara sistem perbankan yang sesuai dengan kewenangannya. Yang keempat, mereka itu melakukan resolusi bank. Yang kelima, mereka melakukan penyelesaian permasalahan terkait asuransi yang syariah maupun non-syariah yang izinnya itu dicabut oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tugas dari lembaga penjamin simpanan keuangan, mereka itu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan mereka terkait bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Kemudian mereka melakukan penanganan bagi bank gagal yang berdampak sistematik. 1998, Indonesia mengalami krisis moneter dan krisis perbankan, sehingga menyebabkan banyak sekali bank-bank di Indonesia yang melakukan likuidasi. Nah, karena sistem likuidasi ini, masyarakat Indonesia mulai menurunkan rasa kepercayaannya kepada pemerintah, kepada industri perbankan. Nah, karena industri perbankan mulai mengalami krisis yang begitu serius, pemerintah mulai menetapkan yang namanya keputusan. Keputusan ini adalah keputusan mengenai pinjaman masyarakat, simpanan masyarakat, atau yang bernama Blanket Guardianti. Nah, Blanket Guardianti ini dicetuskan oleh pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata menumbuhkan Blanket Guardianti ini menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem industri perbankan di Indonesia. Nah, namun
Namun ruang lingkup pinjamannya itu mulai meluas nih teman-teman. Nah, karena menyebabkan perluasan ini, moral hazard yang ada di sisi pengolah bank maupun yang ada di sisi masyarakat mulai timbul. Nah, moral hazard ini merupakan penyimpangan yang tidak seharusnya ditetapkan oleh masyarakat maupun pengelola bank itu sendiri. Nah, sehingga untuk meminimalisir moral hazard ini, pemerintah membuat yang namanya LPS. Nah, LPS ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa aman masyarakat untuk bertransaksi dengan bank kembali dalam hal simpanan, sehingga muncul kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank. Nah, teman-teman, LPS ini juga tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi banyak sekali negara-negara yang mulai menerapkan LPS ini. Di antaranya seperti Amerika Serikat, Kanada. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang pertama kali mulai menerapkan LPS ini. Kemudian disusul dengan di benua Asia, yaitu Korea Selatan, lalu ada Singapura, Filipina, Malaysia, dan juga terakhir Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri terciptanya LPS ini untuk meminimalisir sehingga tidak terjadinya krisis moneter atau krisis keuangan baik di industri perbankan maupun di industri keuangan pemerintahan, seperti itu. Apa peran nyata LPS? Di antaranya yang pertama, penjaminan simpanan. LPS menjamin simpanan nasabah di bank hingga jumlah tertentu sehingga memberikan rasa aman bagi deposan. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan. Dalam menjamin simpanan, LPS berkontribusi dalam stabilitas sistem keuangan dan mengurangi resiko dalam bank erat. Yang ketiga, pengawasan dan pemberian informasi. LPS melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keamanan simpanan. Yang keempat, mendukung proses resolusi bank. Jika bank mengalami kesulitan, LPS dapat mengambil alih dan melakukan resolusi bank. Tujuannya untuk apa sih? Yaitu bertujuan untuk melindungi simpanan para nasabah. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu edukasi masyarakat. LPS juga turut aktif di sini, yaitu dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menabung dan bagaimana memahami resiko dalam dunia perbankan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.